Selamat sore, berjumpa lagi bersama kami Jack di channel kami Cuwelare Sleman. Kebetulan kami sore ini di Omah Godong yang beralamat di Pakem, Taman Martani, Kalasan, Sleman. Nah ini di rumah ini banyak sekali icon-icon dan barang-barang antik. Teman kami Jack, kami sore ini berada di Omah Godong, tepatnya di Pakem, Kalasan. Kelurahan itu Mas? Taman Martani Kalasan. Taman Martani, Kalasan. Di sini kami langsung dengan Mas siapa Mas? Mas Gabus yang pengelola Omah Godong. Sore ini kami berbincang-bincang sambil ngopi dan teh. Nah, saya senang teh. Matur nuwun kopine. Monggo wis monggo. Nah, kopi deplokan dhewe wis. Tapi enak banget. Godok pakai kayu Mas. Ya, soalnya tanganku teles Mas. Tangan garing Ini godoknya masih alami. Ini semua pakai alami Mas. Di sini masih kebun masih alami, disulap sama subur. Soalnya ora tau ngambah pro alami-alami. Malioboro nggak tahu, nanti Malioboro mana nggak tahu, saya nggak tahu. Jangan salah, zaman sekarang itu terbalik. Orang kota malah golek desa orang. Betul enggak Mas? Betul kowe. Betul kowe. Ora ono juminten ora. Beneran. Jangan salah. Sekarang orang kota ini refleksinya di sawah ya. Iya, Masa Betul, orang betul. yang kayak kita orang nyun ngapunten. Wong kampung. Wong desa. Kowe kudu bangga karo wong desa. Saya malah dadi kunjungan lho. Malah tempat rekreasi, tempat refreshing ya sekarang. Iya, langsung aja sama Mas Subur ini. Sore ini saya sama Mas Subur ini kok saya singgah di rumah Godong ini, saya kok berkesan sangat Mas, dalam hati itu mendalam. Kesan saya itu ini kebun, dulu kebun kosong ya Mas, disulap seperti ini. Kesannya Mas itu mau ke arah kemana tak sih ke Omah Godong ini? Gitu Mas. Kalau arahnya sih ya apa kayak rambu-rambu. Hijau, kuning, merah. Ya, alam memang seperti itu, sudah memberikan arah rambu-rambu. Kamu mau hijau, mau kuning atau mau merah. Ya, kalau mau kuning dan merah, ya mohon maaf nanti akan terjadi sesuatu yang nyimpang. Tapi kalau hijau itu pasti di dalamnya ada kuning dan merah. Nah, arah saya untuk membangun ini jelas. Pertama adalah untuk konservasi. Ya, konservasi itu wujudnya apa ya? Wujudnya ada dua, dalam tingkah laku, dalam pikiran. Pikiran itu artinya kita dengan konservasi seperti ini akan menemukan ketenangan, kedamaian. Ya, tingkah laku ya kita sebagai manusia ya memang ditugaskan untuk menjaga alam dan lingkungan supaya tidak rusak. Menjaga bukan hanya untuk kehidupan kita, tapi juga kehidupan makhluk yang lain ya, ada hewan, ada mungkin tuyul calon dan sebagainya. Jadi arahnya sudah jelas supaya yang datang ke sini itu bisa belajar. Dari alam. Nah, betul, mungkin yang dari kota saya yakin 10 tahun yang akan datang orang kota itu akan mengemis dengan kondisi seperti ini, karena di sana udah jengah, udah serba AC, pohon pun semakin langka, bahkan yang di desa namanya rumput dibiarkan, di kota malah dilus-lus. Nah, jadi ibaratnya seperti itu ya. Jadi pentingnya konservasi itu arah saya untuk menjaga keseimbangan, terutama untuk lingkungan saya sendiri dan juga lingkungan sekitar saya. Mas, konfirmasi Mas Joko ora ngerti artine apa iki. Apa? Saya iki konfirmasi artine apa ora ngerti.
Ngerti masuk. Ngerti. Iya, jane ketake lubune jane luar biasa. Karena wong desa kan. Ini loh Mas, saya mau tanya. Berdirinya Omah Godhong ini tahun berapa ya Mas? Tidak disamakan dengan jamu kan ya. Kalau jamu Jamunya meneh berdiri. Ini dibangun Ya. dalam tanda kurung ngadeg Iya. 2007 pelan-pelan. Jadi memang waktu itu orang tua memberi tanah pilihan tempat tinggal, milih sawah apa kebun. Ya, saya memilih kebun langsung, ya tanpa tedeng aling-aling. Kebun Pak, tanpa ya meskipun anak pertama saya tidak akan ngambil bagian dari sawah biar enggak ada. Saya kebun ya seperti itu. Nah pelan-pelan dan waktu membangun ini memang kondisinya udah banyak pohon. Ada beberapa pohon yang memang saya tanam, saya kopi dan sebagainya saya ambil dari pereng sana itu karena tak dukiri tak tandur pelan-pelan. Dan saya nanamnya pun juga melihat Nogodino Iya, pakai hitung ya Pak. Nah, harus pakai hitung. iya, artinya bulan apa yang bagus, kondisi basahnya tanah masih bagus enggak. Nah, tapi ya semuanya hidup. Ya itu arti pentingnya bahwa wong Jawa itu dalam bertingkah, dalam bertindak tidak main-main, karena harus memperhitungkan Nogodino. Ya bukan asal cabut dan sebagainya ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian saya pilih ini, tapi saya udah punya konsep sebelum bon ini karena ya tak pokor, tak sapone dan sebagainya. Akhirnya waktu membangun ya tukang saya wis nggawa peta, nggawa geraji, siap menebangi pohon. Ini langsung saya stop. Bagian ini saja yang ditebang pohon, yang lain dibiarkan. Seperti itu, Pak. Aku rengsuk omah kurang beli lagi ya. Wau ngapa ora negor iki, enggak usah ditegur. Karena biar seperti ini, wah omahmu kecilian, ayo soalnya wong ya cilik. Ya udah seperti itu. Jadi pelan-pelan saya berharap adanya pohon ini nanti bisa mensuplai arti kedamaian, oksigen dan titik temu kalau bahasa sekarang virtual ya antara manusia dan pohon ataupun alam sekitar gitu. Terus awalnya itu Mas itu biaya sendiri atau gimana Mas? Atau mungkin ada sponsor enggak ya mungkin ya? Ya tetap biaya sendiri ya mungkin orang tua hanya membantu di ibaratnya tuku paku istilahnya seperti itu ya. Biaya sendiri astaga. Dan dengar-dengar ini dulunya kebun suwung ya Mas? Betul, suwung gung liwang-liwung. Oke, orang mau ke sini bapak mertua dan yang lain aja kadang iki wong iki gendeng ya. Bocah iki gendeng ngopo gremang manggon ning kebun supine kaya ngono. Dan sebagainya. Ya, tapi aman karena ternyata maling pun nggak mau ngambah. Ya paling ya hanya maling yang sakit jiwa yang mau ngambah. Ya seperti itu. Dan ini istilahnya sebenarnya ketakutan orang dari luar ketika melihat sini itu sebenarnya sebuah ilmu yang secara tidak langsung bisa kita pelajari itu. Artinya bahwa manusia itu daya pikiran itu kadang terpengaruh oleh sesuatu yang memang dia belum bisa memahami. Itu ketika orang sini wah takut rumah hantu dan sebagainya ya silakan. Tapi yang jelas di dalamnya ayam tentreman gitu. Ayam damai. Mungkin orang bilang itu serem atau angker itu mungkin belum pernah masuk ke ya. Kalau mungkin sudah masuk ke sini wah
memang hawane nggak mau tinggal, mau nginep. luar biasa nih Mas. Luar biasa nih. Di sini sangat ya berarti Mas Subur ini punya jiwa lembut. Bisa merasakan yang halus. Ya. Saya mau tanya Mas. Ini kan di dinding kan banyak ukiran. Itu Mas Gabus tuh dulu otodidak apa belajar mengenyam pendidikan di institut apa di sekolahan seni apa otodidak nih Mas? Ya, saya otodidak. Ya, kebetulan di sekolah seni setahun di sana. Ya, maksud saya jual koran setahun. Ya, jadi hanya otodidak karena situasi apa ya istilahnya tidak berpunya uang yang cukup seperti keinginan anak-anak seperti supaya kita waktu normal ya dengan cita-citanya. Cita-cita saya sangat sederhana, pokoknya saya pengen berkarya sesuai dengan kemampuan seperti itu. Jadi itu yang melatar belakangi otodidak itu muncul pelan-pelan dan bersambungan terus seperti itu Mas. Untuk pohon sendiri berapa macam pohon Mas di Emah Godong ini? Di Emah Godong ada 24 macam, mulai dari pohon jati, kelapa, wadang, nyamplung, kopi, melinjo, nongko, mahoni, pakel, kueni, Itu dan ada sebagainya. Dan lain-lain. Banyak banget. Nah itu ada suara bajing Mas. Nah, Ya. itu Mas ya, kayak itu akan ada suara tupai ya. Di Nah, sana tadi kan ada tuh hari masa dilarang biarlah tupai apa ya? Aku ingat biarlah tupai, biarlah burung berkicau dan tupai berterbangan. Itu maksud Masnya gimana? kayak WS Rendra. Ya. Maksudnya itu istilahnya tupai jangan, itu kan nama kok, kenapa masih itu jangan sampai diburu gitu. Iya, Kayak iya. gitu. Ketika tupai berubah nama menjadi sebuah apa penyematannya menjadi hama, ya, itu sebenarnya karena daya dukung lingkungan daya dukung lingkungan sudah berkurang, maka dia disematkan kata hama pada tupai. Iya. Ya, seandainya daya dukung tetap normal, tupai tetap akan menjadi bagian dari siklus mata rantai kehidupan ya, seperti ya mungkin karena diopiak-opiak mangane kambil dan sebagainya, padahal itu juga sebuah semacam pesan pancen pengen pokoro kambil ya aja kesikian karo tak pangan wis kayak ope ono ya, seperti itu karena masing-masing juga punya siklus mata rantai makan apa dan sebagainya. Nah seperti suara tupai meskipun dia di atas itu dengan cok 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 kita duduk di sini tapi mendengar. Nah kalau kita jeli sebenarnya itu adalah bahasa pesan si tupai karena dia sedang melihat di bawahnya pertama kucing, ular, itu di bawah itu. Jadi seperti itu bahasanya. Nah, itu penyampaian. Kemudian juga burung dan sebagainya. Jadi itu kenapa saya pernah menulis biarlah tupai hidup berlompatan di pepohonan, burung biarin dan sebagainya seperti itu karena saya memandang itu bagian dari persahabatan yang indah antara manusia dengan alam. Kenapa Mas kok ini dinamakan Omah Godong kok bukan kasih nama Omah apa gitu ya. Kenapa? Kenapa dengan Godong itu kenapa Mas? Misalnya tak beri nama Omah Limbat gitu, di sini nanti terkenal. Iya. Datang ke sini tapi ya bisu yang datang. Nah, pertama karena memang saya memandang daun itu sebuah bahan yang memang mudah busuk, tetapi itu sangat berguna bagi kesuburan.
menumbuhkan akar, menjaga kelembapan permukaan tanah, sehingga biji dari bunga-bunga pohon yang jatuh ketika musim kemarau seperti ini dia akan tetap stabil. Nah, ketika musim penghujan tanpa diberi tanah di atasnya dia akan tumbuh dengan sendiri. Karena apa? Dibantu oleh pembusukan pohon. Jadi itu pohon itu adalah perlambang dari kehidupan, dengan bunga daun keringnya yang berguguran ya tak ubahnya seperti kehidupan kita, lahir, tumbuh, dewasa, tua, mati, seperti itu. Jadi rumah ini saya beri nama Rumah Godong ya karena memang banyak daun untuk kita bisa mempelajari, dan juga salah satu yang penting, lebih baik halaman kita kotor dengan daun daripada plastik. Ya, seperti itu. Mungkin Mas Ida tanya Mas Gabus. Santai loh, ini santai loh. Baru minum loh. Nanti kalau habis Minum kopinya tak tumbuhkan lagi. Mas mau tanya apa sama Mas Gabus? Ngomong di Mas Godong di sini, Mas Gabus besok sudah melancong lagi. Mintanya apa? Ambil diminum untuk mencari inspirasi. Dulu. Ngopi dulu. Tapi hati-hati, banyak ngopi nggak baik di mata. Ya, kapi oke ya. Ganjel. Tanya apa? Dulu Mas Gabus pertama kali itu pertama kali yang dibangun ini ada kayak homestay ya Mas ya? Ya, ya. Itu dibangun tahun berapa itu Mas? Itu pertama kali apa Mas? Habis gempa. Habis gempa? Habis gempa larang-larangnya, toko wesi larang, wis dikaro dipliriki. Milih semelange ndak nguntet besi ya. Ya maklum kan habis gempa itu, terus saya dapat gendeng, itu juga gendengnya berbeda karena campuran pasirnya banyak, sehingga ketika penghujan rembes. Wah, ternyata gempa juga banyak orang pintar habis gempa itu ya, pintar mendaur ulang bahannya seperti itu. Jadi tapi ya waktu itu karena desakan ekonomi, memilih boto batako ya, saya pilih yang cepat karena keburu hujan dan sebagainya. Tapi bagi orang yang memahami seni, tidak ada sesuatu yang mati. Nah, karena dari batako ya mungkin orang wah batako plek cepatnya, tapi suatu hari mungkin punya rezeki ya bisa kita cat, bisa kita tambah apa yang jelas, biar indah gitu aja. Nih di Rumah Godong menyediakan kalau menginap bisa homestay. Nah, Mas Gabus sudah menyediakan tempat untuk penginapan. Ya, ada. Ya, tapi itu dulu ya. Ya, sekarang namanya konsepnya rooftop. Ya, rooftop itu ruang terbuka seperti ini. Biar kita lebih dekat dengan alam. Ya, mungkin kalau seperti ruangan-ruangan yang luas di kota mungkin banyak ya. Mungkin tempat Mas Subur sendiri man 3 lantai ya. Kupon. Maksudnya kupon doro. Ya, karena ketipa pohon seperti itu, dan setiap orang kesini pasti yang ditanyakan kadang dia memang orang yang berpendidikan jelas, yang ditanyakan adalah apa ora wedi ya dengan pohon karo wit aku nek kembruan. Nah, ini juga orang Jawa itu mengenal namanya ilmu pasrah. Ya, seandainya kebruan wit itu berarti pengingat, karena diparingi rezeki untuk bangun lagi. Ya nggak usah takut, Mbah Marijan sendiri aja selalu bilang uripku nang pinggiran gunung Merapi aku ora wedi nek kejeblukan kok. Ya, karena gunung adalah aku ya, istilah seperti itu. Jadi pohon adalah
aku, dan aku adalah pohon. Jadi pohon itu adalah lambang kesetiaan yang tidak atau sulit ditandingi. Oh iso ya, oh iso ya lah. Arepa banjir, kebakaran, angin puting beliung, sik jenenge wit ora bakal pindah, tetap di situ. Ya itulah lambang cinta hakiki seperti itu. Anu Mas kan sudah sore. Nah, untuk kesannya kepada Pesan dan generasi pesan. milenial itu Mas, saya kira milenial itu ya Mas, gimana untuk Masnya gimana? Ya. Aku mau bilang pesan itu sulit, nah, kesan gitu Kesan ya. aja. Ya kesan. Mari sebagai generasi yang mungkin sudah berpendidikan, yang tingkatannya lebih tinggi dari kita ya, jangan lupa untuk tetap menjaga alam, menjaga lingkungan sekitar, supaya timbul interaksi, timbul ikatan kita bahwa alam dan lingkungan itu bukan untuk ditaklukkan ya, tetapi untuk dijadikan sahabat supaya saling berguna. Kita hidup tanpa ada pohon tidak akan bisa hidup dengan baik. Karena apa? Kita di rumah sakit harus beli oksigen. Kita di sini mau menghirup oksigen bertonton tidak usah bayar. Nah seperti itu. Jadi mari kita jaga alam ini dengan sebaik mungkin, semata-mata karena mengingat kita sebagai seorang manusia. Itu pada kami untuk Mas kesan sangat mendalam sekali dengan Mas Subur yang punya Omah Godong di alamat di Pakem, Kalasan, Sleman.